Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sebenar-benarnya, ketakwaan yang mengantarkan diri kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari telah berlalu, bulan demi bulan telah kita lewati, tahun berganti tahun, terus silih berganti, tiada henti. Demikianlah roda kehidupan terus bergulir menuju kepada sesuatu yang pasti, karena setiap permulaan pasti ada akhirnya. Setiap ada awal mesti ada penghujungnya. Demikianlah kehidupan manusia. Ada kehidupan dan ada pula kematian. Manusia dari hidup di dunia ini, di masa kecil, kemudian tumbuh dewasa hingga menjadi orang tua, kemudian pasti mereka akan meninggal dunia. Demikianlah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan pada setiap makhluknya. Tidak ada manusia yang kekal di dunia ini. Tidak ada manusia yang hidup kekal abadi. Seluruhnya akan meninggal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dan seluruh manusia pun akan meninggal. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian pasti akan menjemput kalian, walaupun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat punya ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan tidak pula bisa mengedepankannya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia meninggal dunia akan ada kehidupan setelah kematian. Perjalanan ruh
akan terus berlanjut, tidak akan henti dengan kita meninggal dunia. Alam yang akan kita lewati setelah kita meninggal adalah alam barzakh, alam kubur, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sekian haditsnya tentang alam barzakh, alam kubur itu. Di sanalah perjalanan ruh yang akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan lagi ke kuburnya hingga ia menunggu alam selanjutnya, yaitu alam akhirat. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, disebutkan kepada beliau tentang surga dan neraka. Beliau tidak menangis karenanya, namun tatkala disebutkan tentang alam kubur, tatkala disebutkan tentang alam barzakh, maka beliau menangis sejadi-jadinya hingga membasahi jenggotnya. Maka ditanyakan kepada beliau hal tersebut, maka sahabat Khalifah Utsman bin Affan mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Alam kubur itu merupakan awal persinggahan dari persinggahan menuju negeri akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min. Siapa yang selamat darinya, maka apa yang datang di kehidupan berikutnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Namun siapa yang tidak selamat darinya, maka apa yang datang setelahnya akan lebih berat. Fama ra'aitu mandaran qat illa wal qabr afdha'u min. Sungguh aku tidak pernah melihat suatu pemandangan melainkan kuburan lebih mengerikan lagi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah perjalanan ruh pada saat dia akan meninggal dunia? Apa yang akan dihadapi ruh-ruh manusia pada saat malakul maut, malaikat pencabut nyawa, mencabut nyawanya? Kemanakah ruh itu akan dibawa dan kemana pula dia akan dikembalikan? Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Al-Bara ibnu Azib dan juga datang dari sahabat-sahabat yang lainnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan ketika beliau mengantar salah seorang sahabat, mengantar jenazah salah seorang sahabat Ansar. Kemudian ketika sampai di pemakaman, ketika sampai di kuburan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat menunggu orang yang akan menggali liang lahat dari sahabat yang akan dikuburkan ini. Maka ketika itu Rasul dan para sahabat pun terdiam, hening suasana, hingga sebagian sahabat mensifatkan seakan-akan ada burung di atas kepala kami, saking hening dan khusyuknya suasana pada saat itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai sabdanya. Beliau bersabda, ista'idu billahi min adabil qabr, ista'idu billahi min adabil qabr, ista'idu billahi min adabil qabr. Mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, mintalah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. 3 kali diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengisahkan bagaimana ruh seorang mukmin tatkala dijemput oleh malaikat maut, dan bagaimana ruh orang yang kafir tatkala dijemput oleh malaikat maut. Adapun orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia akan berpisah dari kehidupan dunia ini, dia akan menuju alam berikutnya, maka datanglah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat dalam jumlah yang banyak, yang disebutkan sifat mereka bidul wujuh, wajah mereka putih berseri. Ia duduk
Di dekat orang yang akan meninggal tersebut menunggu kedatangan malakul maut. Datanglah malakul maut, datanglah malaikat pencabut nyawa, kemudian duduk di kepalanya. Kemudian sebelum malaikat maut mencabut nyawanya, malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, keluarlah menuju ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dicabutlah nyawanya dengan pelan oleh malaikat maut. Kemudian keluarlah nyawa tersebut dengan sangat mudahnya. Bahkan digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti aliran air di sebuah teko. Sangat mudah keluar. Kemudian diambil oleh malaikat maut, dan tidaklah malaikat maut memegang nyawa atau ruh orang tersebut, melainkan malaikat-malaikat yang telah datang awal, yang telah datang lebih awal, segera mengambil ruh orang tersebut. Kemudian ia letakkan di atas kafan yang terbuat dari surga dan mengeluarkan wangi-wangian yang sangat harum. Kemudian ruh ini pun dibawa ke atas langit. Tidaklah ada malaikat yang mereka lawati membawa ruh tersebut, melainkan malaikat tersebut bertanya, ruh siapakah yang baik ini? Sungguh dia mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Maka malaikat yang membawanya mengatakan, dia adalah si Fulan bin Fulan, disebutkan dengan nama yang terindah sewaktu ia dinamakan tatkala di dunia. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tersebarlah beritanya di atas langit. Malaikat maut, malaikat di atas langit mengabarkan berita tersebut, bahwa pada hari ini telah datang ruh si Fulan bin Fulan. Dia adalah ruhnya orang yang beriman, ruhnya orang yang baik. Maka dibukakanlah pintu langit. Dari pintu langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai ke langit ketujuh, hingga menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, tulislah untuk hambaku ini catatan amalnya di Illiyin. Maka ditulislah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengembalikan ruh tersebut kepada jasadnya, sebab Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian Allah akan kembalikan ke tanah, dan Allah bangkitkan pada kali yang lain juga dari tanah itu sendiri. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala ruh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, maka disitulah, pada saat itulah ruh tersebut dikembalikan kepada jasadnya, dan dia sungguh, kata Nabi, mampu mendengar suara sendal orang-orang yang mengantarnya dan akan pulang balik ke rumahnya. Dia mampu mendengarkan suara tersebut. Kemudian datanglah dua malaikat Mungkar dan Nakir. Dua malaikat ini duduk di hadapannya. Kemudian malaikat Mungkar dan Nakir menanyainya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ini menjadi fitnah di alam kubur. Siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Mungkar wa Nakir, maka dia tidak akan selamat. Namun siapa yang berhasil menjawabnya, maka dia akan diberikan keselamatan. Malaikat Mungkar dan Nakir bertanya, man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Maka jiwa yang beriman ini dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menjawab pertanyaan malaikat. Dia mengatakan, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Kemudian malaikat lagi bertanya, wa ma dinuk? Apa agamamu? Kemudian dijawab, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Kemudian malaikat maut bertanya kembali. Malaikat Mungkar dan Nakir bertanya kembali, waman nabiyuk? Siapakah nabimu? Kemudian dijawab, Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabiku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dalam sebagian riwayat malaikat bertanya lagi, wa ma ilmuk, apakah ilmumu? Kemudian dia menjawab, ilmuku adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, yang senantiasa aku baca dan aku amalkan Quran tersebut. Maka dengan jawaban tersebut berserulah seorang penyuruh di atas langit, an sadaqa abdi, bahwa hambaku telah benar jawabannya. Maka hamparkanlah untuknya hamparan dari surga, dan bukakanlah untuknya pintu surga. Sehingga jamaah sekalian, dengan hal tersebut ia pun bisa mencium aroma yang sangat wangi dari wanginya surga. Dibukakan baginya seluas-luasnya, dilapangkan kuburnya seluas-luasnya, dan ia pun bisa beristirahat dengan tenang di alam kubur tersebut. Dan dia pun tidak sabar menunggu hari kiamat. Dia berdoa, ya Allah, segerakan hari kiamat agar aku bisa berjumpa dengan keluargaku, aku bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ruhnya orang yang beriman, para jamaah sekalian. Sementara ruhnya orang kafir disebutkan pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia akan meninggal dunia, maka datanglah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang malaikat ini berbeda dengan sebelumnya. Malaikat ini sudul wujuh, wajah mereka hitam legam, membawa permadani dari neraka. Mereka duduk di hadapan jenazah orang yang kafir yang akan meninggal ini, kemudian menunggu datangnya malakul maut. Datanglah malaikat pencabut nyawa, kemudian ingin mencabut nyawa orang tersebut. Malaikat maut mengatakan, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ruh tersebut pun ketakutan, tapi dia harus dicabut oleh malaikat maut. Maka dicabut dengan sekeras-kerasnya oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa ketika itu. Maka tatkala keluar jamaah sekalian, maka malaikat-malaikat yang berada di sekitar malakul maut tatkala itu tidak membiarkan roh itu, kecuali langsung mengambilnya, kemudian diletakkan di atas permadani yang terbuat dari api neraka, kemudian dibawa ke atas langit dalam keadaan membawa aroma yang sangat busuk. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, tidaklah malaikat ini ketika membawa dia ke atas langit melewati para malaikat yang lain, melainkan malaikat itu bertanya, siapakah roh yang buruk ini? Sungguh dia telah membawa sesuatu yang sangat buruk. Maka dikatakan kepada malaikat ini, sungguh dia adalah si fulan bin fulan, disebutkan dengan nama yang terburuk sewaktu tatkala dia hidup di dunia. Maka jamaah sekalian, tatkala dia berada di pintu langit, malaikat yang membawanya minta dibukakan, tapi malaikat penjaga pintu langit tidak mau membukakan, tidak mau membukakan pintu langit. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, tulislah catatan amal hambaku ini di dalam kitab Sijjin yang menghimpun dosa-dosa manusia, dan kembalikanlah ia ke bumi. Maka dilemparkanlah ruh tadi jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kepada jasadnya. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama fatakhtafuhu at-thair aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seakan-akan dia jatuh dari atas langit, kemudian disambar oleh burung, lalu diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Dikembalikanlah ruh ke jasadnya, dan sungguh kata Nabi, dia bisa mendengar suara orang-orang yang mengantarkan ia ke dalam kuburnya. Maka datanglah malakul Munkar wa Nakir, datanglah malaikat Munkar dan Nakir, menanyakan dengan pertanyaan yang sama, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa ilmumu. Namun dia orang kafir, dia orang munafik,
Dia tidak mampu menjawab pertanyaan itu, jamaah sekalian. Dia hanya bisa mengatakan, ha la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Saya tidak tahu. Saya mendengar orang mengatakan begini, saya pun ikut mengatakannya. Maka jamaah sekalian, malaikat mungkar dan nakir sudah siap membawa gada yang bersiap untuk memukul orang tersebut. Yang kata Nabi, gada yang dibawa oleh malaikat mungkar dan nakir tersebut, andaikan dipukulkan kepada gunung, maka gunung akan rata dengan tanah. Itulah yang dipukulkan kepada orang tersebut. Maka dia berteriak dengan sekuat tenaga. Semua makhluk mampu mendengarkannya kecuali jin dan manusia, kata Nabi. Mereka yang tidak bisa mendengarkannya. Andaikan mereka mampu mendengarkannya, la sa'iq, niscaya manusia akan pingsan mendengarkan suara teriakan penghuni kubur yang disiksa di alam kuburnya. Tidak sampai di situ, jamaah sekalian. Kemudian kuburnya dihimpitkan oleh Allah, dipersempitkan oleh Allah, sehingga tulang rusuknya merasuk satu sama lain. Kemudian jamaah sekalian, dibukakan kepadanya pintu neraka, sehingga bau busuknya neraka dan panasnya hawa neraka dia sudah rasakan. Kemudian dia berdoa, ya Allah, jangan kau segerakan hari kiamat, karena dia sudah tahu tempat tinggalnya kelak. Maka ini jamaah sekalian, perjalanan ruh manusia di alam nanti, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perkara ini, dan ini adalah kebenaran, ini adalah hak yang pasti akan dilewati oleh manusia. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa diistiqomahkan di atas keimanan kita, agar kita bisa diistiqomahkan di atas agama yang mulia ini sampai ajal menjemput kita, hingga kita bisa mendapatkan yang namanya husnul khatimah, penutupan yang baik, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya su'ul khatimah, penutupan yang buruk. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah, wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Thumma a'lamu rahimakumullah annal jannata uddat lil muttaqin wa annan nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa makril kafirin. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufura wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.